risiko menurut Amin Wijayatunggal tahun 2012 sebagai berikut. Risk-based auditing adalah audit yang difokuskan dan diprioritaskan pada risiko bisnis dan prosesnya serta pengendalian terhadap risiko yang dapat terjadi. Menurut David Griffith tahun 2006 dalam modulnya yang berjudul Risk-based Internal Auditing 3 Views on Implementation menyatakan bahwa risk-based internal auditing adalah metodologi yang memberikan jaminan bahwa risiko dikelola dalam selera risiko organisasi. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah audit internal berbasis risiko dianggap sebagai metodologi dalam audit internal yang digunakan untuk memastikan bahwa residual risiko jatuh dalam tingkat yang tepat. Pada dasarnya, audit berbasis risiko memastikan bahwa organisasi berada dalam tingkat yang dapat diterima atas risiko setelah kontrol dimasukkan pada tempatnya. Dewan direksi dalam setiap organisasi yang bertanggung jawab untuk tingkat risiko yang dapat diterima tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan audit internal berbasis risiko. Tujuan secara umum audit berbasis risiko menurut Amin Wijayatunggal tahun 2012 sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi risiko. Dari audit risiko yang dilakukan dapat diungkapkan transaksi, produk, serta aktivitas perusahaan yang berisiko tinggi. Area yang berisiko tinggi tersebut dapat dilihat apa yang menjadi penyebabnya. Sebab risiko tinggi bisa terdapat pada proses, orang, sistem, atau sebab dari luar. Dengan mengetahui penyebab suatu area berisiko tinggi, manajemen dapat mengurangi risiko dengan mengurangi risiko tersebut. Yang kedua, melindungi perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa suatu kejadian yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan dapat terjadi secara mendadak. Akibat yang ditimbulkan mempunyai pengaruh yang besar pada perusahaan. Sebaliknya, apabila kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang merugikan perusahaan telah diperhitungkan sebelum terjadi, dampak yang ditimbulkan sudah diperkirakan dan pengaruh negatifnya dapat diminimalisasi. Yang ketiga yaitu mengantisipasi area dengan resiko potensial. Audit berbasis risiko juga mengungkapkan area mana yang berpotensi mempunyai resiko tinggi yang mungkin belum disadari oleh auditi yang bersangkutan. Oke, berikutnya adalah manfaat dan kelemahan audit internal berbasis risiko. Menurut Ardeno Kurniawan 2015, beberapa manfaat audit internal berbasis risiko. Di antaranya, yang pertama, audit berbasis risiko lebih efisien daripada metodologi audit internal yang berkaitan dengan risiko, karena audit berbasis risiko dapat mengarahkan sumber daya audit terbatas yang dimiliki agar dapat lebih optimal di dalam membantu manajemen menghadapi risiko-risiko yang menjadi ancaman signifikan bagi pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, audit berbasis risiko merupakan konsep yang sederhana. Hal ini disebabkan karena di dalam konsep audit berbasis risiko tidak diperlukan definisi, pengendalian internal ataupun audit internal yang kompleks. Kemudian yang keempat, terdapat kesatuan mekanisme dalam audit berbasis risiko. Kemudian yang kelima, audit berbasis risiko dapat menunjukkan beberapa pengendalian yang berlebihan terhadap risiko yang dihadapi. Dengan demikian, audit berbasis risiko akan dapat meningkatkan efisiensi kegiatan-kegiatan organisasi. Kemudian yang keenam, dengan melaksanakan audit berbasis risiko, maka auditor internal dapat memberikan nilai tambah melalui pemberian rekomendasi-rekomendasi yang berkaitan dengan bagaimanakah cara-cara yang dapat dilakukan manajemen untuk memitigasi risiko yang efektif. Namun, sama seperti konsep-konsep lain, di balik keunggulan yang dimiliki pasti ada kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam metodologi audit berbasis risiko menurut Ardeno Kurniawan 2015 antara lain. Yang pertama, audit berbasis risiko dapat mengancam independensi auditor internal. Hal ini disebabkan karena audit berbasis risiko akan memaksa auditor internal untuk menjalin komunikasi yang baik dengan manajemen dan pihak-pihak lain di dalam organisasi berkaitan dengan berbagai macam pekerjaan dalam metodologi audit berbasis risiko. Hal ini tentu dapat mengancam independensi auditor internal. Kemudian yang kedua, auditor berbasis risiko memerlukan kerja keras. Hal ini disebabkan karena auditor internal harus mampu meyakinkan manajemen agar bersedia memberikan informasi mengenai risiko-risiko apa saja yang dihadapi, memberikan peringkat atau ranking bagi risiko-risiko tersebut dan melaksanakan audit berbasis risiko. Adapun proses pelaksanaan audit internal berbasis risiko. Tahapan dalam melakukan audit internal berbasis risiko terbagi menjadi 3 tahap, yaitu menemukan risiko, menjalankan tugas audit, serta tindak lanjut dan pemantauan hasil audit. Masuk ke tahap pertama, yaitu menemukan risiko. Dalam menemukan risiko, langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan review pendahuluan. Pada tahap review pendahuluan ini, auditor perlu mendapatkan informasi mengenai organisasi dengan penelaan yang dimulai dari rencana kerja anggaran, laporan keuangan, ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku, sistem informasi manajemen, kertas kerja audit yang lalu, dan lain-lainnya. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menetapkan audit universe. Audit universe memungkinkan auditor untuk melaksanakan perencanaan audit, strategi audit, pendekatan audit, penerapan teknik audit, perancangan output audit, pengendalian risiko audit, dan kepentingan audit yang lainnya. Dalam audit universe, perlu menentukan satuan-satuan kerja yang layak diaudit, atau auditable audit, yaitu entitas terkecil dalam sebuah organisasi yang patut untuk dilakukan risk assessment. Satuan kerja terkecil yang layak diaudit ini dapat ditentukan melalui program audit yang telah ada, dan juga satuan kerja manajemen risiko. Contoh dari subjek yang layak diaudit adalah satuan kerja dalam organisasi atau di cabang, sebuah pos dalam laporan keuangan, sebuah kinerja yang perlu diaudit, sebuah kasus kecurangan atau penggelapan. Langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian risiko.
Penilaian risiko adalah sebuah proses pengestimasian skor risiko dari auditable unit dalam organisasi. Risk assessment ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menentukan prioritas dari risiko, agar sebagian besar sumber daya diarahkan ke area layak audit dengan skor atau bobot risiko tinggi. Risk assessment terdiri dari kegiatan, yaitu mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko, melakukan penaksiran risiko, mengidentifikasi prioritas audit dan merencanakan audit secara rinci, menyelesaikan dan menyetujui rencana audit. Langkah selanjutnya adalah membahas hasil risk assessment dengan manajemen. Hasil dari risk assessment perlu dibahas dengan manajemen terkait untuk mendapatkan validasi. Hal ini dilakukan agar proses risk assessment dipastikan dapat memberikan hasil yang diinginkan dan terdokumentasi dengan baik. Langkah selanjutnya adalah menyusun rencana audit. Tujuan dalam penyusunan rencana audit adalah dalam rangka menghasilkan perencanaan yang mencakup jenis audit yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaan audit, waktu yang dibutuhkan, risiko-risiko yang akan didalami secara khusus dalam setiap audit, susunan tim dan personil yang akan ditugaskan. Setelah melakukan semua proses dalam menemukan risiko, proses selanjutnya yaitu menjalankan tugas audit. Menjalankan tugas audit dalam rangka meyakinkan manajemen bahwa semua risiko yang dapat diidentifikasi telah dimitigasi ke tingkat yang dapat diterima. Melaksanakan tugas audit sesuai rencana yang telah disusun dan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Proses yang terakhir yaitu tindak lanjut dan pemantauan hasil audit. Rencana tindak lanjut atas observasi dan rekomendasi audit ini wajib dinilai oleh audit internal untuk mengetahui apakah telah memadai dan dipantau, apakah telah dilakukan sesuai jadwal waktu yang disepakati dan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Baik, di sini selanjutnya yaitu perkembangan audit internal berbasis resiko. Di dalam perkembangan audit internal berbasis resiko terdapat beberapa aspek penting, antara lain yang pertama yaitu identifikasi resiko. Audit internal berbasis resiko dimulai dengan mengidentifikasi dan menilai resiko-resiko utama yang dihadapi organisasi. Ini mencakup resiko strategis, operasional, keuangan, dan kepatuhan. Yang kedua ada penilaian dan prioritas resiko. Setelah resiko diidentifikasi, auditor internal akan melakukan penilaian terhadap dampak dan probabilitas risiko tersebut. Penilaian ini membantu auditor untuk memprioritaskan area yang memerlukan perhatian lebih dalam audit. Tujuannya sendiri adalah untuk mengalokasikan sumber daya audit secara efisien. Yang ketiga yaitu fokus pada pengendalian dan mitigasi resiko. Audit internal berbasis resiko tidak hanya berfokus pada apakah kontrol kepatuhan dijalankan dengan benar, tetapi juga pada efektivitas kontrol dalam mengelola dan mengurangi resiko. Yang keempat yaitu pendekatan berkelanjutan. Audit internal berbasis resiko menekankan pentingnya evaluasi resiko secara berkelanjutan. Resiko waktu yang dihadapi organisasi dapat berubah seiring karena perubahan pasar, regulasi, atau faktor internal. Selanjutnya yaitu pengukuran audit internal. Pengukuran audit internal berfokus pada penilaian kinerja, pengendalian risiko, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam organisasi. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pengukuran audit internal. Yang pertama yaitu kriteria pengukuran audit internal, di mana kriteria pengukuran audit internal ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, efektivitas pengendalian internal. Yang kedua yaitu kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi. Yang ketiga, manajemen risiko. Dan yang terakhir adalah kinerja organisasi. Yang selanjutnya yaitu bagaimana metode pengukuran. Yang pertama, pendekatan kualitatif. Di mana pendekatan kualitatif ini menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi untuk menilai aspek-aspek tertentu. Yang kedua adalah pendekatan kuantitatif, menggunakan data numerik atau statistik untuk mengukur variabel tertentu. Yang selanjutnya adalah audit self-assessment. Beberapa organisasi menggunakan audit internal berbasis penilaian diri yang memungkinkan masing-masing unit atau departemen untuk menilai sendiri efektivitas pengendalian internal mereka. Yang selanjutnya adalah indikator pengukuran. Yang pertama adalah audit finding, temuan audit atau rekomendasi yang dihasilkan dari audit internal. Yang kedua, tindakan lanjutan temuan, keberhasilan dalam menindaklanjuti temuan audit sebelumnya. Yang ketiga adalah tingkat kepatuhan. Dan yang terakhir, untuk indikator pengukuran adalah risiko yang teridentifikasi. Selanjutnya itu laporan hasil pengukuran. Setelah proses pengukuran selesai, hasil audit internal akan disusun dalam bentuk laporan yang mencakup temuan-temuan analisis dan rekomendasi untuk perbaikan. Laporan ini biasanya disampaikan kepada manajemen dan dewan direksi untuk ditindaklanjuti.